Hai guys, welcome back to my channel Rezeki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, pada kesempatan kali ini kita tidak ada pick card reading ya, tetapi kita akan langsung pada suatu tema tertentu. Aku terpanggil untuk nge-reading tema ini ya guys, mengenai sudah saatnya kamu pergi dari hubungan yang toksik atau beracun ya. Di sini tersedia dua deck ya guys ya. Yang ini deck untuk reading energi dan situasinya, sementara yang ini adalah deck untuk mendapatkan message atau pesannya ya. Ini deck oracle. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya, tapi sebelumnya kita shuffle terlebih dahulu ya. Tema berikut ini adalah sudah saatnya kamu pergi dari hubungan yang toksik atau beracun. Oke, ada Queen of Wands, ada Justice, ada Temperance, ada Ten of Swords, ada Death, ada Nine of Swords, ada Judgment, ada Ten of Pentacles, ada Queen of Cups, oke, and the last one ada Eight of Swords. Well guys, you see? Oke. Tema kali ini adalah sudah saatnya kamu pergi dari hubungan yang toksik ya. Oke, beberapa dari kamu di sini ya yang nonton video ini ya, kamu itu ya, beberapa dari kamu pernah berada di hubungan yang toksik, bahkan sangat-sangat toksik ya. Ada juga yang saat ini kamu lagi berada di situasi di mana kamu bersama dengan orang-orang toksik dan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang toksik dari orang-orang yang toksik ya. Orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang beracun, yaitu orang-orang yang merugikan kamu ya dalam kehidupanmu ya, entah itu dengan tingkah lakunya, perilakunya, sikapnya ya, baik secara verbal maupun non verbal ya.
Oke, di sini ya, beberapa dari kamu pernah menjalin suatu hubungan yang sangat toksik ya. Dan efeknya itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan kamu, terutama kesehatan mental atau psikis kamu ya guys ya. Di sini aku merasakan ya beberapa dari kamu itu ada yang mengalami kesedihan yang sangat yang teramat dalam ya guys ya. Kesedihan itu meninggalkan trauma ya guys ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Kamu pernah mengalami kehidupan yang sangat berat ya guys ya. Kamu berada dalam situasi yang sangat terpuruk ya di sini ya guys ya. Kamu sangat bersedih, juga merasakan sakit yang luar biasa ya. Sampai itu ada beberapa dari kamu yang mengalami gara-gara kamu itu merasa sedih ya, psikis atau jiwanya gitu ya. Sampai beberapa dari kamu itu ada yang mengalami sakit secara fisik juga gitu ya, sakit kepala ya, kemudian juga badan terasa sakit-sakitan ya, pegal-pegalan gitu. Ada penyakit atau sakit yang diderita gara-gara kamu kebanyakan pikiran. Nah seperti itu ya guys ya. Tapi ada juga yang beberapa dari kamu yang trauma ya guys ya, karena berada di dalam hubungan toksik atau kamu pernah diperlakukan sangat buruk oleh orang-orang toksik ya, sampai meninggalkan trauma gitu ya guys ya, trauma yang mendalam. Dan trauma ini ya berakibat kamu yang mentalnya itu jadi down gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang sampai frustasi, bahkan ada yang sampai depresi gitu ya. Orang toksik ini ya guys ya adalah orang-orang yang dimana mereka ini senang sekali melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Tindakan mereka ini sangat merugikan orang lain ya. Mereka suka menyakiti orang lain, baik itu disengaja maupun tidak disengaja oleh mereka ya. Mereka ini orang-orang yang egois, tidak peduli perasaan orang lain, tidak peduli rasa sakit orang lain. Yang penting mereka happy ya, yang penting mereka oke gitu loh guys ya. Mereka tidak peduli sama sekali ya dengan keadaan sekitar atau dengan orang-orang sekitar itu, mereka tidak peduli sama sekali ya. Mereka sangat mempedulikan diri mereka sendiri ya. Dan mereka ini ya, orang-orang toksik ini itu kebanyakan ya berasal dari orang-orang yang NPD ya, Narcissistic Personality Disorder ya, orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian gitu ya, merasa dirinya paling tinggi, paling berharga, paling bagus, paling oke, merasa diri paling terbaik, suka menyanjung diri sendiri, suka memuji diri sendiri ya, dan suka meremehkan orang lain ya, tidak menghargai kebaikan orang lain ya. Mereka ini hidup dengan penuh kepalsuan gitu ya, suka bertindak atau bersikap yang semena-mena gitu ya terhadap orang lain. Nah seperti itu ya guys ya, tanpa mempedulikan perasaan orang gitu ya. Memang mereka ini tujuannya senang melihat orang lain bersedih gitu ya, dan sedih melihat orang senang atau bahagia. Nah seperti itu loh guys ya, karena beberapa dari mereka memiliki penyakit hati ya, seperti iri, dengki gitu sama orang gitu ya, jealous, sinis bawaannya ya. Padahal orang-orang yang mereka perlakukan buruk itu belum tentu ada salah. Bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak punya salah ya, tidak punya salah apa-apa, tidak punya masalah gitu loh guys ya. Tapi orang-orang toksik ini ya berusaha untuk merugikan mereka ya dengan perilaku mereka, tindakan mereka gitu ya. Mereka tuh sangat kasar ya, sangat abusive juga ya, manipulatif. Nah seperti itu ya guys ya. Mereka suka memanfaatkan orang-orang yang menjadi supply-nya ya. Mereka suka bertingkah seolah-olah mereka tuh jadi korban gitu ya, playing victim gitu ya. Nah seperti itu ya guys ya. Nah oleh karena itu ya, kamu yang pernah berada di situasi yang sangat toksik bersama dengan orang-orang toksik ini ya, kamu sampai trauma gitu ya. Beberapa dari kamu ini sampai trauma ya, ada yang sampai frustasi, bahkan ada yang sampai depresi gitu ya. Saking ini ya, saking perbuatan mereka itu melampaui batas gitu ke kamu gitu ya, terlalu menyakitkan ya, terlalu sangat jahat gitu loh.
terlalu merugikan kamu ya dalam hidupmu gitu ya guys ya. Dan orang-orang toksik ini bukan orang-orang yang jauh loh guys ya sama kamu. Makanya beberapa dari kamu tuh ada yang trauma loh guys ya. Karena beberapa dari mereka ini justru adalah orang terdekat kamu ya guys ya. Ada yang aku merasakan di sini, orang-orang toksik itu berasal dari orang-orang di lingkungan sekitar kamu ya. Bisa teman sekerja gitu ya, teman sekantor gitu ya, di dalam ruang lingkup pekerjaan, bisa juga tetangga kamu ya, tetangga-tetangga yang julid, rempong, rese ya, yang suka kepo gitu ya. Keponya bukan kenapa-napa ya, pengen membuat gosip yang tidak benar gitu ya, pengen ngejulitin, ngeremehin gitu ya, biar kamu tuh dipandang rendah sama orang gitu loh guys ya. Ada juga tetangga-tetangga yang kayak gitu. Bahkan ada juga ya, orang-orang toksik ini berasal dari lingkungan keluarga ya, bisa itu sepupu, sanak saudara gitu ya, ipar ya. Aku merasakan bahwa orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang berasal dari ruang lingkup di sekitar kamu gitu, di circle kamu ya, di komunitas kamu gitu, orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang pernah dekat sama kamu gitu ya guys ya. Jadi di sini aku merasakan ya, kamu pernah terluka, kamu pernah bersedih, kamu merasa kamu pernah tersakiti juga ya guys ya. Kamu merasa bahwa hidup kamu ini berantakan gitu, hancur gitu ya, setelah kamu kenal sama orang-orang toksik ini, atau setelah orang-orang toksik ini berada di dalam hidupmu ya. Setelah kamu berurusan dengan orang-orang toksik ini gitu, kehidupan kamu tuh jadi beda gitu, dipenuhi dengan kesakitan ya, kesedihan ya, kehancuran kayak gitu loh guys ya. Karena kelakuan mereka itu macam-macam ya, intinya kelakuan mereka itu merugikan orang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Kelakuan orang toksik itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menyakiti orang lain ya, merugikan orang lain ya, dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan orang tanpa mereka sadari ya. Bisa juga mereka sadari itu gitu, tapi karena mereka malah ada yang bangga gitu ya dengan kelakuan mereka ya, karena mereka memiliki ego yang sangat tinggi ya. Mereka haus akan kekuasaan ya, haus akan pengakuan atau validasi dari orang lain gitu ya. Mereka kayak sok jago gitu, sok hebat gitu ya, sok kaya ya, sok pinter gitu. Makanya mereka itu pengen menguasai apa ya, orang-orang di circle mereka gitu. Kalau ada orang-orang yang tidak menurut ya, atau tidak mau tunduk sama mereka, mereka kesal banget ya guys ya. Dan mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan orang itu. Nah seperti itu ya guys ya. Beberapa dari kamu ini yang saat ini ya sedang menjalin hubungan dengan orang-orang toksik. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang sudah pernah mengalami situasi ini ya, dimana kamu pernah mengalami kehancuran gara-gara kelakuan orang toksik. Nah seperti itu ya guys ya. Wah di sini situasinya sangat toksik sekali ya guys, gelap gitu ya guys ya. Banyak sekali nih swords atau banyak sekali di sini ya swords yang menancap ya. Ten of Swords ya guys ya. Ini cards yang menandakan bahwa ada orang-orang yang bermuka dua, yang manis di depan tapi menusuk di belakang. Atau ada beberapa orang ya, ini menggambarkan cards yang menggambarkan beberapa orang yang mencoba untuk menghujam kamu ya guys ya, dari belakang itu, yang berusaha untuk menghancurkan kamu ya guys ya, baik dari depan maupun dari belakang ya, dari segala arah gitu ya. Sampai kamu ini berada di titik terendah, sampai kamu terpuruk, sampai kamu frustasi ya, bahkan sampai kamu trauma ya, bahkan ada yang sampai frustasi dan depresi juga ya, kena mentalnya ya, gara-gara kelakuan orang toksik ini gitu loh guys ya. Kemudian di sini ya, saking dahsyatnya kelakuan orang-orang toksik ya, yang mana kamu berada di lingkungan toksik ya, aku merasakan ya beberapa dari kamu di sini ya mengalami mimpi-mimpi buruk ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang mengalami mimpi-mimpi buruk, di mana alam bawah sadar kamu itu ya terusik gitu ya, oleh karena kelakuan-kelakuan buruk orang toksik ini ya, kelakuan-kelakuan buruk mereka ini ya, sampai terbawa mimpi ya. Jadi beberapa dari kamu ini ada yang sering mimpi buruk loh guys ya, itu akibat siangnya ya, atau kemarin-kemarinnya gitu bersinggungan dengan orang toksik ya, atau terkoneksi dengan orang-orang toksik, atau orang-orang toksik itu berkelakuan buruk atau berkelakuan jahat sama kamu gitu, sampai kamu keingat gitu ya, sampai ke bawah mimpi ini ya. Beberapa dari kamu aja sih yang sampai ke bawah mimpi ya. Aku merasakan di sini adanya kecemasan, adanya ketakutan ya dari diri kamu ya, di dalam alam bawah sadar kamu mengalami yang namanya ketakutan ya,
mengalami yang namanya kecemasan ya, itu sebagai salah satu bentuk ya, atau beberapa bentuk dari yang namanya representasi trauma ya. Nah, itu akibatnya kamu jadi terpuruk ya, merasa bahwa apa ya namanya, bahwa hidup kamu itu sangat terpuruk gitu ya, kayak apa yang membuat kamu tidak tenang gitu loh guys ya, membuat kamu tidak nyaman ya, membuat kamu gelisah, cemas ya, ketakutan yang menghantui kamu setiap hari ya, karena ini masih meninggalkan trauma ya, ada rasa trauma di dalam diri kamu itu loh guys ya. Sampai beberapa dari kamu itu ada yang frustasi juga dibuat orang-orang toksik ini, bahkan ada yang sampai depresi ya. Karena orang-orang toksik ini ya kayak orang-orang tidak waras gitu ya, mengejar-ngejar ya, kayak mengejar-ngejar kamu gitu. Padahal kamu berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menjaga jarak ya. Tapi orang-orang toksik ini mengejar-ngejar kamu gitu ya, ya. Karena mereka ini tidak rela gitu. Kalau supply-nya ya, atau orang yang menjadi sasaran empuk mereka ini lari dari mereka ya, atau kabur dari mereka ya, karena kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu adalah mengganggu orang. Kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu adalah membuat orang sengsara ya. Nah, ini kayak orang tidak waras gitu loh ya, jadinya seperti itu loh guys ya. Padahal kamu yang normal, kamu yang waras, kamu yang oke, kamu yang fine-fine aja ya, tidak bermasalah secara mental ya. Padahal mereka yang bermasalah secara mental, mereka yang mengalami gangguan kepribadian ya, mereka yang mengalami gangguan di dalam kelakuan mereka gitu ya. Tapi kayak terbalik gitu, seolah-olah kamu yang mengalami gangguan mental gitu, padahal mereka yang mengalami gangguan mental ya, karena mereka itu tidak senang melihat orang tenang ya, mereka tidak senang melihat orang bahagia gitu loh guys, jadi digangguin terus gitu loh. Nah, seperti itu ya guys ya, lucu jadinya ya, padahal kita yang waras, kita yang oke-oke aja mentalnya ya, padahal mereka yang bermasalah dengan mentalnya ya. Jadi kebalik, seolah-olah kita yang kayak tidak waras, kita yang kayak gila gitu dibuat mereka ya, karena kelakuan mereka yang gila gitu loh guys ya. Kelakuan mereka ini ya di luar batas gitu, melampaui batas ya kelakuan mereka ini ya. Mereka ini sudah suka mengganggu orang ya, kelakuannya mengganggu orang ya, suka mengusik orang ya, suka berbuat onar, tidak tenang dengan perilaku yang diam ya. Mereka tuh tidak bisa tenang loh guys ya. Hidup mereka nih selalu bermasalah. Mereka ya, yang orang-orang toksik ini ya, selalu saja ya membuat onar, atau disebut dengan troublemaker ya guys ya, suka membuat masalah gitu. Jadi tidak tenang kalau melihat orang tenang, tidak tenang melihat orang itu senang gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen kayak mau menghancurkan ya, mau bikin orang itu apa ya, kayak orang-orang yang dimana mereka pikir itu adalah orang yang empuk jadi sasaran mereka, itu mereka ingin bikin gitu ya, hidupnya itu tidak tenang ya. Mereka pengen bikin ya hidupnya itu berantakan gitu loh ya, karena mereka senang melihat kehancuran gitu ya guys ya. Karena di sini ada energi semacam kayak the devil ya, ini ada kelelawar ya guys ya, identik dengan the devil ya, kehadiran the devil gitu ya. Energi the devil itu seperti itu ya guys ya, orang-orang toksik, orang-orang yang suka mengganggu kehidupan orang lain, orang yang suka mengusik kehidupan orang lain ya, padahal mental mereka ini terganggu ya, kayak orang tidak waras gitu kelakuannya ya, tapi malah mengejar atau mengganggu orang yang waras gitu ya. Jadi kebalik gitu, jadi kayak kita yang apa ya, jadinya kayak kita yang terganggu mentalnya gitu ya guys ya. Jadi kayak sampai frustasi, sampai depresi, sampai trauma gitu. Mental kita yang sehat ini loh guys ya, itu yang mereka ganggu ya, itu yang mereka buat kacau. Nah seperti itu ya guys ya, karena mereka padahal yang tidak waras ya, mereka yang orang toksik ini yang kayak gila gitu kelakuannya ya guys ya, ngejar-ngejar orang gitu, ganggu-ganggu orang ya, orang diam, orang tenang, orang santai dengan kehidupannya, mereka nggak suka gitu. Jadi mereka tuh mengacau ya. Orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang identik dengan kekacauan ya, suka bikin ulah, suka bikin onar gitu ya guys ya. Makanya ini suka ngejar-ngejar gitu ya, karena sebenarnya kepribadian mereka ini bermasalah ya. Mungkin saja sebagian dari mereka ini mentalnya terganggu gitu loh guys ya. Makanya mereka tidak suka dengan ketenangan, suka bergaduh, suka membuat onar, suka bikin keributan gitu ya, suka membuat masalah sama orang gitu. Nah seperti itu ya guys ya, orang toksik tuh kayak gitu ya.
Waduh. Jadi di sini ya guys ya, beberapa dari kamu ya, ada yang pernah posisinya itu ya, berada atau bersama dengan orang-orang toksik ya, pernah menjalin hubungan dengan orang-orang toksik ya. Dan ada juga beberapa dari kamu saat ini ya masih terkoneksi dengan orang-orang toksik ya, tidak bisa keluar dari circle toksik itu. Nah, oleh karena itu di sini ya temanya sudah saatnya kamu keluar dari hubungan yang toksik ya. Buat kamu ya yang sudah keluar dari hubungan toksik, sudah meninggalkan hubungan yang toksik, itu selamat ya guys ya, congratulations ya. Artinya kamu bisa menuju kehidupan yang lebih baik lagi ya. Bagi kamu yang saat ini berada di dalam hubungan yang toksik ya, sudah saatnya kamu pergi meninggalkan hubungan yang toksik itu ya guys ya. Karena kalau sudah ya mengganggu kehidupan kamu, mengusik kehidupan kamu, membuat kamu drop, membuat kamu down, membuat kamu sampai frustasi ya, sampai trauma ya, meninggalkan trauma, sampai membuat kamu depresi ya guys ya, sampai terganggu mental kamu. Itu udah cukup loh guys ya, jangan sampai ya terganggu kesehatan mental kamu tuh, jangan sampai gitu ya guys ya. Kamu harus cepat-cepat pergi ya, meninggalkan hubungan yang toksik, hubungan yang beracun ya guys ya. Kamu harus menemukan cara, gimana caranya kamu bisa memproteksi dirimu sendiri, menyelamatkan dirimu sendiri dari gangguan orang-orang toksik, yang mana orang-orang toksik ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian yang disebut dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah. Mereka tidak pernah merasa bersalah sama sekali loh guys ya, mengganggu orang, mengusik orang, membuat hidup orang kacau, membuat orang menderita. Itu mereka tidak pernah merasa bersalah ya. Mereka santai melakukan itu loh guys ya. Nah, cara kamu untuk memproteksi diri, kamu bisa menjaga jarak, menjaga batasan ya. Pergi dari hubungan itu ya, cut off gitu ya guys ya. Meninggalkan mereka ya. Dan kalian tahu, itu membuat ego mereka tersakiti loh guys ya. Dengan kamu tidak terkoneksi lagi dengan mereka, itu membuat ego mereka tersakiti ya. Dan mereka akan mengejar-ngejar kalian gitu, mengejar-ngejar kamu ya. Karena mereka pengen kamu balik lagi ke hubungan itu ya. Mereka bisa bersikap manis lagi ke kalian gitu ya, kayak kayak psycho jadinya ya guys ya. Iya, karena mereka untuk menarik korbannya ya, atau menarik orang-orang yang jadi supply mereka ya, atau orang-orang yang bisa menguntungkan mereka ya, orang-orang yang bisa mereka permainkan ya, untuk menarik orang-orang yang seperti itu ya, mereka akan bersifat atau bersikap manis sama kamu ya. Jadi yang tadinya menyakiti kamu ya, jadi pura-pura mereka baik lagi gitu ya. Tapi setelah kalian baik lagi ya dengan si orang-orang toksik ini ya, baik lagi, maka kalian akan dihancurkan lagi, akan diperlakukan buruk lagi. Seperti itu, yang tidak akan ada pernah hentinya loh guys ya. Mereka akan melakukan perilaku-perilaku itu secara berulang. Seperti itu ya guys ya, akan terus berulang ya, menyakiti, kemudian baik lagi sama kamu, terus nanti menghancurkan, baik lagi sama kamu. Jadi kayak dimain-mainkan gitu. Makanya ini menularkan sifat-sifat atau sikap-sikap atau karakter-karakter yang tidak baik ya. Kebanyakan orang-orang yang berteman atau terkoneksi dengan orang-orang NPD ya, atau orang-orang toksik ya, ini kebanyakan rata-rata nanti mereka pun akan perilakunya toksik juga gitu loh guys ya. Toksik juga ke orang lain. Nah, seperti itu. Karena secara tidak sadar ya, secara tidak langsung orang-orang toksik ini mengajarkan ya bagaimana cara berperilaku toksik gitu loh guys ya. Nah, itu harus hati-hati kamu kalau memilih teman ya. Jangan sampai kamu berteman sama orang-orang toksik ya. Apalagi sampai menjadi bagian daripada orang-orang toksik, geng orang-orang toksik, komplotan dari orang-orang toksik. Wah, itu nanti jadinya jadi toksik juga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi di sini ya guys, beberapa dari kamu ada yang sudah pergi atau meninggalkan hubungan yang toksik ya, atau hubungan beracun. Kamu sudah meninggalkan orang-orang toksik, itu ada ya, selamat ya guys ya. Tapi ada juga nih yang masih stuck ya, masih tidak bisa move on, atau masih terkungkung, masih terkurung, masih terperangkap ya dengan hubungan yang toksik bersama dengan orang toksik. Ada juga yang kayak gitu ya guys ya. Nah, jika kamu berani untuk meninggalkan hubungan yang toksik ya guys ya, jika kamu berani untuk meninggalkan hubungan yang toksik ya, maka di sini ya ada card the death ya, ada perubahan dalam hidupmu. Hidupmu akan berubah ya guys ya, setelah kamu pergi atau meninggalkan hubungan yang toksik atau meninggalkan orang-orang toksik ini ya.
kamu akan mengalami suatu perubahan ya, perubahan dalam hidupmu ya guys ya. Tentunya ke arah yang lebih baik lagi ya guys ya, ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, di sini ya guys ya, selama kamu bersama dengan orang-orang toksik itu ya, di sini beberapa dari kamu itu rentan sakit loh guys ya. Di sini ada 10 of Swords, 9 of Swords, lalu 8 of Swords ya. Semakin kamu ya guys ya meminimalisir hubungan atau koneksi dengan orang-orang toksik ya, dengan orang-orang toksik itu, maka semakin mental kamu akan sehat ya. Dari 10, 9 jadi 8 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0 ya. Semakin sedikit orang-orang toksik yang ada di dalam circle atau lingkungan kamu, semakin sedikit kamu memiliki hubungan yang toksik, semakin kamu meminimalisir orang-orang toksik itu masuk ke dalam hidupmu, maka semakin kamu terhindar dari rasa sakit. Maka semakin kamu akan menuju sehat ya, kesehatan. Baik itu sehat secara fisik maupun secara psikis atau mental. Jadi sangat penting sekali buat kamu untuk menjaga kesehatan kamu ya guys. Terutama kesehatan kamu secara psikis atau mental ya guys ya. Karena kesehatan secara psikis atau secara mental ini ya guys ya, berdampak pada kesehatan kamu secara fisik. Nah, kalau kesehatan kamu secara psikis atau mental ini sehat ya, tidak terganggu, maka otomatis kesehatan fisik kamu ini pun ya akan menjadi fit ya, atau menjadi sehat ya guys ya, juga tidak akan terganggu. Nah seperti itu, karena satu sama lain terkoneksi atau terhubung ya guys ya. Kesehatan fisik itu terhubung dengan kesehatan psikis, sebaliknya kesehatan psikis itu terhubung dengan kesehatan fisik ya. Jadi untuk meminimalisir penyakit ya atau rasa sakit baik secara fisik ataupun psikis atau mental, nah ada baiknya kamu menghindari yang namanya pertikaian, permusuhan dengan orang-orang toksik ya, atau menghindari yang namanya kekacauan yang dibuat oleh orang-orang toksik ya. Karena kekacauan yang dibuat oleh orang-orang toksik, permusuhan yang dibuat oleh orang-orang toksik atau keributan yang diciptakan oleh mereka itu bisa berdampak pada kesehatan psikis kamu, yang mana itu juga bisa menimbulkan kamu jadi banyak pikiran, sakit kepala ya, frustasi, bahkan depresi, dan itu bisa mengundang yang namanya penyakit-penyakit fisik lainnya. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi sangat penting sekali buat kamu untuk menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan psikis atau mental, agar kesehatan fisik kamu pun ya juga bisa terjaga ya, bisa terproteksi, jadi kamu tidak gampang sakit. Nah seperti itu loh guys ya. Oke. Jadi buat kamu ya yang udah berani meninggalkan hubungan yang toksik, itu sangat bagus sekali ya guys, keren ya. Karena itu baik untuk kesehatan mental kamu, bagus untuk kesehatan psikis kamu ya. Jadi bisa menjaga kesehatan fisik maupun psikis ya, dengan menjaga jarak ya, dengan memiliki hubungan yang sehat ya. Kamu perlu berada di lingkungan positif, bersama dengan orang-orang positif, dan kamu perlu menjaga batasan ya, menjaga jarak dari orang-orang yang toksik. Nah seperti itu ya guys ya. Jika kamu berani meninggalkan hubungan yang toksik ya, dengan orang-orang yang toksik, jika kamu berani meninggalkan orang-orang yang toksik dan memulai kehidupan yang baru lagi ya, menutup kehidupan lama yang toksik ya, membuka lembaran baru ya, maka yang kamu dapatkan adalah ini, perubahan ya guys ya, perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik. Karena aku merasakan ya bahwa di sini ada yang namanya keadilan dari semesta, ada justice di sini guys ya, ada card justice ya. Kamu akan mendapatkan keadilan ya, karena kamu sudah mengalami rasa sakit, keterpurukan ya, kekacauan yang disebabkan oleh orang-orang toksik itu ya. Kamu yang berani keluar dari hubungan yang toksik, kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan dibawa menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Jadi kamu yang kacau ya, kamu yang kehidupannya itu kacau balau gitu ya guys ya, tidak seimbang, setelah kamu pergi dari hubungan toksik, maka kamu akan bisa lagi menyeimbangkan kehidupan kamu. Kehidupan kamu akan normal kembali, kehidupan kamu akan lancar lagi, kehidupan kamu akan seimbang atau balance lagi loh guys ya.
Nah, seperti itu ya guys, karena orang-orang toksik itu menghancurkan ya atau mengacaukan keseimbangan dalam hidupmu ya. Jadi kehidupanmu yang kacau balau ya, yang hancur, yang dirusak oleh mereka ya, itu akan balik balance, seimbang, normal kembali ya setelah kamu meninggalkan hubungan yang toksik atau meninggalkan orang-orang toksik itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini juga ya, kamu akan menjadi seseorang yang penuh dengan cinta lagi, penuh dengan kedamaian hidupnya, penuh dengan kebaikan hidupnya ya. Kamu di sini ya bisa tersenyum lagi, bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kedamaian ya. Jadi kamu setelah keluar dari hubungan yang beracun atau hubungan yang toksik, kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih membahagiakan ya guys. Dan ini di support atau didukung ya, dikonfirmasi oleh cards dari Ten of Pentacles ya. Kamu akan mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, baik itu secara material maupun non material ya, setelah kamu keluar dari hubungan yang toksik. Jadi kalau kamu masih berada di dalam hubungan yang toksik ya, kamu susah atau sulit untuk mendapatkan kebahagiaan ya, baik itu secara material maupun non material. Kalau secara material ya, orang-orang toksik itu ya akan memanfaatkan atau memanipulasi kamu secara keuangan atau materi ya. Tapi kalau kamu sudah keluar dari hubungan yang toksik ya, hubungan yang beracun, materi kamu ini akan berlimpah ya, akan mulai ngumpul ya. Karena kamu tidak bisa lagi dimanipulasi, kamu tidak bisa lagi dirugikan. Itu secara material. Tapi secara non material ya, kehidupan kamu ini akan mengalami banyak perubahan ya, terutama dalam kebahagiaan ya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian secara mental atau psikis loh guys ya. Nah, akhirnya kamu bisa bekerja dengan baik, memiliki kehidupan yang lebih baik ya, karir pekerjaan kamu baik, hubungan-hubungan kamu jadi membaik ya dengan orang-orang yang tentunya itu ya orang non toksik atau orang-orang yang positif ya. Kamu jauh dari orang-orang toksik ya. Kamu akan mendapatkan hubungan yang baru lagi ya, hubungan yang lebih bisa membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Aku merasakan di sini adanya kedamaian, ketenangan, kenyamanan ya. Kemakmuran juga, kesejahteraan juga, baik secara material maupun non material. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, dengan kamu meninggalkan hubungan toksik, dengan kamu meninggalkan orang-orang toksik, kamu akan mendapatkan kedamaian dalam hidupmu, kesejahteraan dan juga kemakmuran. Wow, luar biasa. Tapi kamu harus berani untuk keluar daripada hubungan yang toksik itu loh guys ya. Dan memang sudah saatnya kalau kamu berada di dalam hubungan toksik, jangan sampai itu menyebabkan kamu sampai frustasi atau depresi ya guys ya. Itu sangat berbahaya, tidak baik untuk kesehatan mental ya. Kamu harus segera cut off ya, atau pergi atau meninggalkan hubungan yang beracun atau toksik itu ya. Karena setelah kamu meninggalkan hubungan yang beracun atau hubungan yang toksik ya, kamu akan bisa tersenyum kembali. Kamu akan bisa tersenyum kembali, kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa jadi original, otentik, jadi dirimu sendiri apa adanya, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya gangguan ya. Karena aku merasakan di sini ya, bahwa beberapa dari kamu di sini yang mengalami hubungan toksik ya, atau sedang berada di hubungan toksik, kamu itu tertekan. Ya, tertekan secara psikis atau mental ya. Kamu ditekan oleh orang-orang toksik itu ya, sehingga kamu sulit untuk berkembang, sulit untuk maju ya, sulit untuk melakukan segala aktivitas yang kamu suka ya, karena kamu tertekan, ditekan oleh orang-orang toksik itu. Orang-orang toksik itu suka mengintimidasi kamu ya, menekan kamu ya, jadi kamu tertekan secara mental atau psikis gitu loh guys ya. Maka oleh karena itu kamu jadi sulit untuk bisa berbahagia. Dengan kamu meninggalkan hubungan toksik dan orang-orang toksik, kamu akan bisa tersenyum kembali, berbahagia lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu di sini juga dikonfirmasi ya oleh cards of dan ini juga dikonfirmasi oleh cards Queen of Cups ya, bahwa kamu akan menjadi orang yang penuh dengan cinta. Kamu akan menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Pelajaran-pelajaran hidup yang kamu ambil dari hubungan toksik itu ya, itu akan membantu kamu untuk berkembang ya. Jika kamu meninggalkan hubungan toksik dan memutuskan hubungan dengan orang-orang toksik ya, maka di sini kamu akan berubah menjadi sosok yang lebih bijaksana lagi ya guys ya. Karena kamu sudah mengambil pembelajaran hidup ya, ketika kamu bersama dengan orang-orang toksik, ketika kamu berada di dalam hubungan yang toksik ya. Di situ kamu ambil pembelajarannya dan kamu melangkah pergi maju untuk menggapai kehidupan dan kebahagiaan
untuk menggapai kehidupan yang lebih baik lagi dan mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini ada kebahagiaan ya. Ten of Pentacles, kesejahteraan, kemakmuran dalam hidupmu ya. Setelah kamu meninggalkan hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun. Dan kamu akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang sehat, orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik ya, orang-orang yang positif ya. Di sini ada kebahagiaan buat kamu ya. Kamu perlu memilih dan memilah mana orang-orang yang toksik atau beracun, mana hubungan yang sehat, mana hubungan yang beracun atau toksik, mana orang-orang yang positif, mana orang-orang yang negatif. Kamu harus bisa memilah loh guys ya. Ini untuk kebahagiaan kamu sendiri, untuk kemakmuran dan kesejahteraan kamu ya. Dan kamu bisa, dan pada akhirnya kamu bisa tersenyum kembali ya guys ya. Sehingga kamu bisa menikmati kehidupan kamu yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu ya guys ya tidak perlu merasa dendam ya atau marah dengan orang-orang toksik, itu tidak perlu ya guys ya. Karena itu hanya akan jadi beban ya di dalam pikiranmu gitu ya guys ya. Nanti kamu susah move on dari orang-orang toksik ini. Kamu tidak perlu dendam sama mereka, kamu tidak perlu marah. Kenapa ya guys ya? Karena di sini ada judgment cards dari judgment ya. Kartu karma ya. Mereka orang-orang toksik, orang-orang jahat, orang-orang yang sudah menyakiti kamu, orang-orang yang sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik, dengan buruk ya. Memperlakukan kamu dengan tidak adil, memperlakukan kamu dengan kasar ya, memperlakukan kamu dengan tidak layak. Mereka yang toksik, mereka yang beracun, mereka yang memperlakukan orang semena-mena, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari judgment, ada karma ya. Mereka akan mendapatkan karma buruk atas kelakuan buruk mereka terhadap dirimu. Jadi kamu tidak perlu merasa kesal, tidak perlu kamu merasa dendam ya, ingin membalas perbuatan mereka, itu tidak perlu ya guys ya. Tidak perlu guys ya. Hukum karma itu berlaku, masih berlaku hukum karma ya. Mereka-mereka yang berbuat jahat, jolim kepada kamu, itu akan mendapatkan karma sendirinya. Karma itu tidak instan loh guys ya. Hari ini berbuat jahat sama orang, hari ini berkelakuan jahat sama orang, berkelakuan buruk sama orang ya. Terus beberapa jam kemudian akan mendapatkan karma, atau besoknya akan mendapatkan karma. Tidak ya guys ya. Semua ada timingnya, semua ada waktunya ya. Jadi tinggal nunggu waktu aja nih orang-orang toksik ini ya. Semua kelakuan jahat mereka, semua perilaku buruk mereka itu akan balik lagi kepada mereka ya. Bahkan bisa jadi ya keluarga mereka atau anak mereka yang akan membayar atau memikulnya ya. Karma itu lebih kejam loh guys ya, daripada pembalasan manusia biasa ya. Semesta, biarkan semesta yang akan bekerja ya, membalas orang-orang yang telah berbuat jolim atau jahat sama kamu. Kamu tidak perlu ya guys ya membalas kejahatan mereka, itu tidak perlu ya. Kalau kita membalas kejahatan mereka, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan guys, ya. Mereka yang toksik, mereka yang jahat, ya. Semua kelakuan buruk mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, tidak ada sejarahnya ya guys, ya. Orang yang berbuat jahat, orang yang berkelakuan jahat, orang yang berbuat jolim atau menyakiti hati orang lain, itu tidak ada sejarahnya ya guys, ya. Mereka akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dalam hidupnya. Pasti akan bermasalah itu ke depannya ya. Nah, pasti mereka akan mendapatkan masalah seperti apa ya? Seperti kehidupan mereka yang tidak tenang gitu ya guys ya. Kehidupan mereka yang kacau gitu ya guys ya. Ya karena pada dasarnya mereka ini sudah menderita ya guys. Orang-orang toksik ini sebenarnya orang-orang yang penuh dengan penderitaan ya guys ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbahagia dengan diri mereka sendiri. Mereka itu bisa bahagianya dengan apa ya? Menghancurkan orang lain, dengan mengusik orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, itu bahagia mereka ya. Lucu ya guys ya, kocak jadinya ya. Kebahagiaan mereka adalah dengan merusak orang, mengganggu orang, merusak kehidupan orang ya, mengganggu orang ya, menghancurkan kehidupan orang, itu kebahagiaan mereka. Dan mereka itu tidak bisa berbahagia secara permanen ya. Mereka itu berbahagianya sedikit-sedikit aja gitu ya. Misalnya dapat sesuatu ya, bahagia, tapi nanti balik lagi ya, stres ya. Jadi cari-cari orang untuk diusik, diganggu gitu ya. Kemudian kalau mereka bisa mengganggu orang ya, itu mereka bahagia sebentar aja. Nanti mereka stres lagi gitu, balik lagi buat gangguin orang, cari-cari orang untuk diganggu ya.
Seperti itu ya guys ya, karena mereka itu tidak pernah mendapatkan kedamaian dalam hidupnya ya. Mereka itu sudah menderita gitu loh guys ya. Mereka tidak bisa mendapatkan kedamaian, mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang bisa membuat mereka itu benar-benar bahagia, itu tidak bisa ya guys ya. Mereka itu suka komplain, suka mengeluh ya. Mereka itu tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang mereka peroleh. Itu mereka tidak pernah bersyukur loh guys ya. Orang-orang toksik itu tidak pernah mensyukuri itu ya. Mereka tuh selalu merasa kurang dan kurang. Makanya suka mengganggu orang, suka mengusik orang, suka berbuat jahat, jolim sama orang ya, karena mereka selalu merasa kurang ya. Nah seperti itu ya, karena rata-rata orang-orang toksik itu adalah orang-orang yang arogan dan sombong gitu ya guys ya. Mereka tuh merasa hebat ya, merasa bagus, merasa kuat ya, seperti itu. Sehingga orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa ya, orang-orang yang normal biasa gitu kehidupannya ya, mereka merasa bahwa ini adalah sasaran empuk bagi mereka ya, untuk mereka perlakukan tidak baik gitu. Nah seperti itu loh guys ya, cara mereka berpikir seperti itu ya, jalan pikiran mereka tuh seperti itu ya, orang-orang toksik itu. Nah seperti itu. Jadi kamu tidak perlu membalas ya guys, karena memang ada pembalasan yang secara otomatis itu dari alam semesta ya. Alam semesta akan bekerja untuk membalas perbuatan orang-orang jolim atau orang-orang jahat ini ya guys ya. Karena perbuatan jahat mereka ya, itu semua akan balik kepada mereka ya. Nah seperti itu guys ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu dendam, tidak perlu menyimpan amarah ya, karena itu tidak baik buat kesehatan kamu sendiri ya. Secara psikis atau mental itu tidak baik ya guys ya. Lepaskan semuanya ya, hempaskan semuanya ya guys ya. Sekarang sudah saatnya kamu meninggalkan hubungan yang toksik, meninggalkan orang-orang yang toksik. Kamu perlu untuk meraih kebahagiaan kamu sendiri ya, kebaikan dalam hidup kamu sendiri sedang menunggu kamu di depan sana loh guys ya. Dengan kamu pergi, dengan kamu berani pergi meninggalkan hubungan yang toksik dan orang-orang toksik itu, maka itu sama artinya kamu melangkah maju untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidupmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu ya guys ya. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Apa message atau pesan dari the universe buat kamu? Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Yuk, mulai kita reading ya. Tapi sebelumnya kita shuffle dulu. Apa message from the universe for you ya guys ya? Well, oke, di sini ada release. Wow. Ada choice. Ada vibrations. Oke. Well guys, ini dia message atau pesannya ya guys. Di sini ada release. Nah, di sini pesannya buat kamu ya. Message from the universe for you. Release, lepaskan ya guys ya. Lepaskan, hempaskan semua beban di dalam dirimu ya guys ya. Terutama lepaskan rasa trauma kamu ya guys ya, karena itu sangat membebani dirimu. Di sini aku merasakan ya, beberapa dari kamu itu mengalami trauma ya, mendapatkan trauma ya akibat kamu kelamaan berada di dalam hubungan toksik ya. Atau kamu pernah berada di dalam hubungan toksik yang sampai bikin kamu frustasi dan depresi gitu loh guys ya. Di sini pesannya, message-nya itu lepaskan, release ya. Dilepaskan ya guys ya, jangan sampai itu membebani kamu, membebani pikiran kamu ya, jangan sampai ya guys ya. Hempaskan semua rasa trauma itu. Memang ya guys ya, trauma itu ya tidak semudah itu ya melepaskannya ya, tidak semudah itu ya. Semuanya itu butuh proses ya, dan hanya waktu yang bisa memproses itu ya, yang hanya waktu yang bisa membantu kamu untuk menghilangkan rasa trauma itu. Tapi kalau kamu sudah punya niat untuk merilis atau melepaskannya, maka dengan sendirinya nanti ya, dengan bantuan waktu, semuanya akan hilang ya. Semuanya akan hilang dengan sendirinya ya guys ya. Tentunya dengan bantuan waktu atau time ya. Nah, kamu perlu di sini melepaskan sedikit demi sedikit ya guys ya. Rasa sakit hati, rasa trauma ya, trauma karena tersakiti, trauma karena terzolimi ya, trauma karena amarah, itu perlu dilepaskan sedikit demi sedikit ya, agar kamu bisa meraih kehidupan yang lebih baik ya guys ya. Dengan kamu bisa melepaskan rasa sakitmu ya, trauma kamu ya, sedikit demi sedikit gitu ya guys ya, maka itu
sudah merupakan hal yang bagus buat kamu, hal yang baik buat kamu untuk bisa berprogres maju. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini juga ya guys, pesannya ya, message-nya buat kamu, rilis itu tidak hanya mengenai trauma atau rasa sakit yang pernah kamu rasakan ketika kamu terhubung dengan orang-orang toksik. Tetapi kamu juga harus merilis atau melepaskan orang-orang toksiknya ya guys ya. Jadi jangan lagi kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik. Jangan lagi ya. Jangan lagi kamu ya terhubung atau memiliki urusan hubungan dengan orang-orang toksik. Kalau kamu sudah tahu orang-orang ini toksik, orang-orang ini suka menyakiti kamu, sudah lepaskan mereka, tinggalkan mereka, cut off hubungan itu ya. Putuskan hubungan itu ya. Jangan lagi kamu ke tempat mereka lagi ya. Jangan lagi kamu berurusan dengan mereka lagi ya. Jangan sampai kamu masuk dalam jebakan mereka lagi gitu loh guys ya. Sayangi dirimu ya. Sayangi dirimu ya. Demi kesehatan mental kamu ya. Jangan sampai mental kamu terganggu hanya karena ulah atau kelakuan orang-orang toksik ini ya guys ya. Jadi orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya untuk kesehatan mental kamu ya. Kamu perlu menjaga kesehatan mental kamu ya guys ya. Nah, sayangi diri kamu ya guys, di sini pesannya. Rilis atau lepaskan, hempaskan, bebaskan kamu dari hubungan yang toksik itu ya. Dari hubungan yang beracun, lepaskan dirimu dari hubungan yang beracun. Lepaskan orang-orang toksik itu ya, yang mengikat kamu ya, atau kamu yang merasa sulit untuk move on, coba untuk move on. Ya, berusaha ya guys ya. Kalau tidak bisa, berusaha. Coba lagi dan coba lagi ya. Pasti kamu bisa ya. Kamu bisa menghilangkan rasa trauma atau sakit hatimu ya. Kamu bisa melenyapkan amarah kamu ya dengan cara kamu mencoba untuk keluar dari hubungan yang toksik itu ya. Secara bertahap tentunya untuk melepaskan ini ya guys ya. Keluar dulu dari hubungan yang toksik ya. Tinggalkan orang-orang toksik itu. Sedikit demi sedikit kamu mencoba untuk memperbaiki kehidupan kamu, melangkah maju ke depan ya, dan akhirnya kamu benar-benar akan terbebas dari hubungan yang toksik dan orang-orang yang toksik itu. Nah, seperti itu. Jadi pesannya di sini kamu perlu merilis ya, membebaskan diri dari orang-orang toksik dan hubungan yang toksik. Rilis, melepaskan amarah, dendam, kebencian dari orang-orang toksik. Rilis, membebaskan diri dari hubungan yang toksik atau beracun. Membebaskan diri dari orang-orang negatif atau perilaku-perilaku negatif dari mereka. Bebaskan diri dari ikatan, jebakan, dan manipulasi orang-orang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu perlu merilis, melepaskan semua hal-hal yang negatif atau beracun yang membuat kehidupan kamu menjadi tidak baik, yang membuat kesehatan kamu terganggu atau mental kamu jadi tidak sehat gara-gara orang-orang toksik ini. Maka lepaskan semua hal-hal yang toksik, lepaskan semua hal-hal yang beracun, lepaskan semua hal-hal yang tidak baik, lepaskan semua hal-hal yang mengganggu. Nah, seperti itu pesannya di sini ya guys ya. Jadi kamu di sini perlu healing. Nah, seperti itu, perlu healing, perlu penyembuhan diri ya guys ya. Perlu memperbaiki segala hal yang ada di kehidupan kamu. Perlu memperbaiki hal-hal yang mengganggu kamu ya guys ya. Jadi lepaskan semua hal yang tidak baik atau negatif dan kamu berusaha untuk healing, menyembuhkan diri kamu dari trauma, dari rasa sakit ya, dari kelakuan orang-orang toksik ya, sehingga kamu akan menuju kehidupan yang lebih baik lagi, yang akan membawa kamu pada kebahagiaan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini juga pesannya choice ya, pilihan. Hidup ini adalah pilihan ya guys ya. Kamu ingin bahagia, ingin menderita, ingin senang, ingin sengsara, itu adalah pilihan. Kamu berhak untuk memilih. Kamu mau memilih yang mana? Tidak ada orang yang memaksa kamu untuk menjalani suatu kehidupan atau jalan tertentu. Tidak ada ya guys ya. Semua itu pilihan. Kamu yang memilih. Kamu mau memilih jalan yang mana ya? Dengan konsekuensinya tentunya ya. Jadi kalau kamu ingin berbahagia, tinggalkan orang-orang toksik. Kalau kamu ingin menderita, ya hiduplah bersama dengan orang-orang toksik. Nah, seperti itu loh guys ya. Semua itu pilihan. Jadi kalau kamu mau berbahagia, kamu mau sengsara,
kamu mau senang, kamu mau menderita, semua itu tergantung pilihan kamu ya guys ya. Kamu mau yang mana ya? Tentunya kita semua ingin yang baik-baik ya kan guys ya, ingin yang positif, ingin berbahagia tentunya kan ya guys ya. Oleh karena itu diperlukan keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyiksa, keberanian untuk keluar dari hubungan yang toksik atau beracun, beranian untuk meninggalkan orang-orang toksik dan hubungan yang toksik. Nah, seperti itu. Dan ini adalah pilihan. Ya terserah kamu. Kamu mau yang mana? Kamu mau stay bersama orang-orang toksik dan hubungan toksik, atau kamu mau pergi meninggalkan hubungan yang toksik untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ini pilihan ya. Kamu bebas untuk memilih ya. Terserah kamu mau bertahankah? Ya, mau pergi kah? Ya, mau tetap stay kah? Atau kamu mau meninggalkan kah? Kamu ingin tetap bersama orang-orang negatif kah? Atau kamu ingin pergi dan menemukan orang-orang yang lebih positif kah? Semua itu tergantung pada dirimu ya. Kamu ingin berbahagia atau tidak, itu tergantung pilihan kamu. Jadi kamu perlu berhati-hati dengan pilihan kamu ya, karena setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil itu selalu ada konsekuensinya ya guys ya. Kalau kita bersama dengan orang-orang negatif, bersama dengan orang-orang toksik, maka konsekuensinya hidup kita akan menderita, penuh dengan kekacauan ya, penuh dengan perlakuan-perlakuan buruk. Nah, itu terserah ya guys ya. Tapi kalau kita memilih untuk menjalin hubungan yang sehat, untuk berada di dalam jalan yang mana itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan, maka tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan, yang akan tentunya membuat kehidupan kita itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih damai, tentram, sejahtera, dan makmur. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu ya guys ya, kalau kamu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan dalam hidupmu ya, kalau kamu ingin dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang penuh dengan energi yang membawa kamu kepada kebaikan dan kebahagiaan, maka kamu perlu meningkatkan vibrasi kamu ya guys ya. Di sini pesannya vibration. Tingkatkan vibrasi kamu agar kamu tidak lagi ya terhubung, terkoneksi dengan orang-orang toksik. Agar kamu tidak bertemu dengan orang-orang toksik, kamu perlu meningkatkan vibrasi kamu agar kamu bisa mendeteksi mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, mana orang yang memiliki niat baik dan mana orang yang memiliki niat jahat, mana orang yang tulus dan mana orang yang modus, mana orang yang benar-benar support ke kamu dan mana orang-orang yang curang sama kamu. Kamu bisa mendeteksinya ya, kamu bisa mengetahuinya dengan kamu memiliki vibrasi yang tinggi ya. Semakin vibrasi kamu tinggi, semakin positif dirimu. Semakin positif dirimu ya, maka semakin kamu dengan mudahnya bisa mendeteksi, oh ini orang toksik, oh ini orang baik, oh ini orang toksik, oh ini orang yang tidak toksik, oh ini orang toksik, oh ini orang yang bisa dijadikan teman, oh ini orang yang tidak bisa dijadikan teman, oh ini orang beracun, oh ini orang yang benar-benar tulus. Itu kamu semuanya bisa mendeteksi ya, karena vibrasi kamu tinggi ya. Nah, jadi untuk bisa memiliki vibrasi yang tinggi, oleh karena itu energi kamu harus positif. Untuk bisa mendapatkan energi yang positif, maka kamu harus berada di lingkungan yang positif tentunya, bersama dengan orang-orang yang positif ya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala hal-hal yang positif ya, hal-hal yang bercahaya yang membawa kamu ya ke dalam lingkungan yang benar-benar sehat ya. Akhirnya kesehatan kamu terjaga ya, baik secara fisik maupun psikis ya, mental kamu jadinya sehat. Seperti itu loh guys ya. Jadi kamu tidak ada yang namanya hal-hal yang negatif ya, segala sesuatu yang merugikan kamu ya, hal-hal yang tidak baik ya, itu bisa diminimalisir. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu vibrasinya tinggi, itu mudah sekali mendeteksi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kamu tidak akan lagi terkoneksi dengan orang-orang toksik, karena kamu udah tahu duluan, oh ini toksik nih orang ini, cut off ya, tinggalkan, menjauh, pergi ya, jangan ada urusan, jangan ada hubungan. Nah, kamu udah tahu karena vibrasi kamu tinggi. Nah, seperti itu. Tapi kalau vibrasi kamu rendah ya guys ya,
kamu akan mudah berjumpa dengan orang toksik dan mudah terjebak dalam situasi atau hubungan yang toksik. Seperti itu guys ya. Jadi naikkan vibrasi kamu. Banyak cara kok untuk menaikkan vibrasi ini ya. Dengan kamu suka hal-hal yang positif ya, suka membaca buku juga ya. Kemudian kamu suka dengerin yang namanya guidance ya, dari entah itu dari buku ya, dari orang-orang ya, dari orang-orang yang positif gitu ya, atau dari mana aja gitu ya, sumber-sumber yang bisa mendorong atau memotivasi kamu untuk menaikkan vibrasi kamu ya. Kalau kamu diselimuti dengan hal-hal yang positif gitu ya kan, maka orang-orang yang positif itu yang akan datang ke kamu gitu. Jadi orang-orang negatif atau orang-orang toksik itu akan menjauh dengan sendirinya ya. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Seperti itu karena kamu udah tahu ya, udah tahu kelakuan mereka dan udah tahu gitu karakter mereka sebenarnya. Kamu udah bisa membaca ya, karena vibrasi kamu itu naik tinggi ya. Jadi kamu mudah membaca karakter orang, mudah gitu ya untuk mengetahui ini orang toksik atau tidak. Nah seperti itu loh guys ya. Wah seru sekali ya hari ini kita ya guys ya. Ngereadingnya ya, aku jadi ini ikutan semangat loh guys ya kalau membahas orang-orang toksik dan hubungan-hubungan toksik ini, karena banyak sekali loh guys ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini orang-orang toksik itu berkeliaran gitu ya guys ya. Salah satu cirinya ya itu ingin mengacaukan kehidupan kita ya, merugikan kita baik itu secara material maupun non material ya. Orang toksik itu ya selalu saja ya ingin mencari supply baru yang menguntungkan bagi mereka gitu ya guys ya. Jadi kita jangan sampai terjebak ya dalam situasi atau hubungan yang toksik dengan orang-orang yang toksik ya. Semoga kita selalu ya dilindungi dari orang-orang yang toksik dan hubungan-hubungan yang toksik. Semoga kita semua ya bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan, serta mental kita itu bisa terproteksi dan terjaga ya. Sehat selalu ya. Ya ini aja readingan buat kamu ya guys ya. Well guys, demikian readingan untuk kali ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton ya, yang sudah komentar juga. Komentarnya bagus-bagus sekali ya guys ya. Untuk kamu yang subscriber baru, aku ucapin terima kasih juga. Selamat bergabung, selamat datang di Rajkumari Tarot Tipator Channel. Semoga kita semua ya guys di sini ya guys ya selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ya guys kita semua selalu diproteksi dan dilindungi dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik atau jahat dengan kita ya. Semoga Tuhan selalu memberikan kita perlindungan atau proteksi ya guys ya. Amin ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Semangat selalu, sehat selalu, dan berbahagia selalu. Jangan lupa ya guys ya untuk selalu berbahagia dimanapun kalian berada. See ya.